Ya, seluruh aktivitas yang sebagai tokoh Sulawesi Selatan yang merupakan apa? panutan Oleh karena itu kita harus waspada. menjadi Wakapolri dan selanjutnya sebagai perguruan tinggi Islam supaya anak-anak kita lulusan pesantren para sahabat. Rai selama ini hanya ngopi aja dulu kali ya. Tiba-tiba muncul ide Sekedar aja nih. Nah, Makassar ini Kementerian Kesehatan. Semua negara Assalamualaikum pendengar dan pemirsa dari Timur untuk Indonesia. Di episode kali ini kami mengangkat tema Hari Lingkungan Hidup dan Tata Kelola Sampah. Kenapa? Karena permasalahan sampah berkaitan erat dengan masalah lingkungan hidup. Lingkungan yang bersih dan sehat akan berdampak pada kondisi kesehatan masyarakat. Tidak hanya sebagai investasi, pengelolaan sampah juga harus dianggap sebagai suatu kedaruratan. Nah, bagaimana dengan di Kota Makassar? Di sini saya akan berbincang langsung mengenai bagaimana kondisi tata kelola sampah di Kota Makassar bersama dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, Ibu Dr. Aryati Puspasari Abadi. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar, Ibu? Alhamdulillah baik. Baik ya. Ibu, sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, mungkin pertama kita ingin tahu nih, masalah-masalah lingkungan di Kota Makassar saat ini yang tengah dihadapi apa saja, Bu? Iya, kalau kita bicara ya tentang lingkungan hidup, memang banyak hal terkait di situ. Tadi sudah disampaikan bahwa tentang sampah. Kota Makassar memang kita boleh katakan kita juga masuk dalam kategori kota yang darurat sampah. Sebentar saya rinci lebih jauh. Kemudian masalah yang lain adalah masalah RTH, ruang terbuka hijau, di mana RTH kita memang belum memenuhi standar yang disyaratkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Yang ketiga juga yang menjadi persoalan adalah maraknya pencemaran yang dilakukan, baik itu pencemaran di perairan, pencemaran di tanah, maupun pencemaran udara. Nah, hal-hal yang seperti inilah yang menjadi fokus perhatian kita di Dinas Lingkungan Hidup. Nah, kita tahu bahwa di kota-kota besar masalah sampah biasanya yang menjadi sorotan nih, karena tempat pembuangan sampah yang sudah mulai kelebihan muatan. Kalau di Makassar sendiri kondisinya saat ini seperti apa, Bu? Oh ya, jadi di Makassar sendiri sudah saya sampaikan di awal bahwa Makassar itu salah satu daerah yang dianggap sudah darurat sampah. Artinya kondisi kita itu sudah, kalau kita katakan penyakit kanker, itu sudah stadium akhir. Kita masuk di dalam 12 kota atau kabupaten yang masuk di dalam Perpres 35 2018 untuk percepatan penanganan sampah. Nah, boleh saya sampaikan bahwa rata-rata produksi sampah masyarakat Kota Makassar per orang per hari itu 0,6 kg. 0,6 kg per hari untuk satu orang. Kalau kita akumulasi jumlah penduduk 1,5 juta, kemudian kalau siang hari kita juga bertambah ya, ada masyarakat yang beraktivitas di Kota Makassar meskipun dari dia luar tidak tercatat betul dari daerah-daerah sekitar kita. Jadi boleh kita kalkulasi sekitar 2 juta orang yang beraktivitas di Kota Makassar setiap hari, dan produksi sampah kita di Kota Makassar itu range-nya sekitar 800 sampai 1.100 ton per hari. Per hari itu masuk ke TPA kalau kita tidak lakukan pemilahan. Maka memang kalau tidak ada upaya-upaya yang dilakukan baik oleh pemerintah bekerja sama dengan partisipasi masyarakat, maka kita bayangkan beban yang ada di TPA itu luar biasa. Karena sampah yang masuk ke sana kalau tidak dipisah atau tidak dipilah itu 800 sampai 1.100 ton per hari yang harus diterima oleh TPA. Nah, infonya di sana tuh gunung sampah sudah mencapai 50 meteran gitu, betul, ya, Bu. Betul. Nah, sekarang bagaimana, Bu, DLH sendiri menangani hal ini? Ya, sebenarnya yang harus kita tangani segera ini adalah memasifkan pada sumber sampah, memasifkan edukasi di sumber sampah. Kenapa? Kita sudah tidak bisa berharap TPA itu bisa menerima sampah sekian tahun ke depan.
Maka memang yang harus kita lakukan adalah penanganan sampah mulai dari sumber sampah. Maka kita berharap masyarakat itu sudah melakukan pemilahan sampah yang memang masih bisa dilakukan recycle, reuse atau di-reduce, dikurangi, itu kita lakukan di sumber sampah atau di rumah tangga. Di rumah masing-masing. Iya. Jadi kita pilah, misalnya dia sampah plastik, sampah kertas atau karton, sampah botol kaca, sampah. Jadi ada sekitar kurang lebih 40 jenis sampah yang masih bisa kita pilah. Dan kita berharap idealnya memang sampah yang dibuang ke TPA itu adalah sampah yang residu. Residu artinya sudah tidak diapa-apakan lagi, tidak bisa diapa-apakan lagi, sudah tidak punya nilai ekonomis, otomatis beban yang ada di TPA juga akan berkurang. Karena dari awal sumber sampah kita sudah melakukan pemilahan. Nah, seperti itu dengan memasifkan itu. Kemudian kita juga mencoba strategi-strategi bagaimana mengolah sampah yang organik. Tadi kalau sampah yang dipilah selain yang tadi botol plastik dan lainnya itu anorganik. Nah, sekarang ini kami sementara melakukan penerapan, implementasi beberapa tata cara pengelolaan sampah organik. Contoh misalnya dengan memasifkan edukasi kepada ibu-ibu, apalagi kader-kader PKK dengan ekoenzim, produksi ekoenzim. Ekoenzim itu berasal dari sampah sayur dan buah. Nah, kemudian kita juga ini dalam waktu dekat Korea akan datang melakukan training, alatnya sudah datang tiba untuk membudidayakan maggot. Maggot itu adalah pakan ternak di mana bahan makannya itu adalah sampah sisa-sisa makanan. Jadi sampah sisa makanan yang biasanya dibuang ke TPA itu sebenarnya masih bisa digunakan untuk budidaya maggot ini, karena maggot ini punya nilai ekonomis yang tinggi karena akan menjadi bahan pakan ternak. Nah, selain itu juga yang kami akan lakukan adalah mencoba memasifkan hadirnya bank minyak jelantah, karena ini adalah salah satu juga sumber pencemaran yang berasal dari rumah tangga atau aktivitas kita di sehari-hari. Nah Bu, tadi untuk pemilihan sampah itu harus dimulai dari rumah-rumah. Ini saat ini programnya sudah mulai berjalan kah Bu? Sudah banyak jalan, tapi memang kalau kita mau katakan belum masif ya, tetapi titik-titiknya sudah ada. TPS 3R kita sudah ada di pulau, sehingga memang juga masyarakat itu sekarang sudah lebih sadar. Biasanya membuang sampahnya itu di laut, sekarang mereka sudah sadar memilah dan mereka sudah punya tabungan bank sampah. Di perkotaan atau di daratan juga sudah ada, tetapi memang yang kami ingin masifkan juga selain hadirnya TPS 3R, memasifkan atau mengaktifkan kembali bank-bank sampah. Di tahun 2019 yang lalu, bank sampah yang aktif itu ada kurang lebih hampir 1.000. Nah, di 2021 pada saat saya masuk di akhir tahun itu hanya 350 yang tersisa. Jauh sekali ya? Iya, jauh sekali penurunannya. Padahal dengan hadirnya TPS 3R, dengan hadirnya bank sampah, ini sangat-sangat membantu kita yang ada di TPA. Karena TPA kalau misalnya sudah disalurkan sampahnya yang sudah terpilah ke bank sampah, maka TPA tinggal menerima yang tadi sampah residu. Berkuranglah sampah-sampah yang masih punya nilai ekonomis. Dan itu juga bisa berdampak terhadap hadirnya pemulung. Karena kalau sampahnya sudah residu, pemulung juga tidak akan hadir di situ. Saya kira itu. Kalau sampah-sampah residu itu tadi jenis-jenisnya yang bagaimana Bu? Jadi sampah residu yang sama sekali sudah tidak bisa diolah, contoh misalnya kalau popok bayi, gitu kan, itu tidak bisa terus beberapa jenis sampah yang tidak bisa. Yang jelas bahwa 40 kategori itu yang masih punya nilai ekonomis, selain itu kita bisa salurkan ke TPA. Di barang-barang elektronik yang bekas itu juga masih punya nilai ekonomis. Kemudian baterai itu juga. Nah, saya ingin sampaikan begini. Selain sampah rumah tangga yang biasa kita hasilkan, sebenarnya kita juga ini punya potensi menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun. Nah, contoh misalnya baterai. Untuk skala rumah tangga itu baterai biasa kita hanya membuang di tempat sampah biasa. Padahal sebenarnya itu bahan berbahaya. Kenapa? Ini juga selain memang dia kalau misalnya dibuang di TPA, ini bisa menimbulkan ledakan karena dia terpapar dengan cahaya matahari. Begitu dia terkontaminasi, dia bisa meledak dan menjadi sumber api, dan itu bisa menyebabkan kebakaran yang ada di TPA. Maka biasanya kami minta
baterai itu dipisahkan sendiri sampahnya. Kemudian yang lain adalah misalnya limbah berbahaya ya. Contoh sisa jarum suntik dari fasilitas kesehatan. Kemudian ini pandemi ya, jadi kita masker itu salah satu juga. Ya, limbah sekarang ketiga. kayaknya masker mendominasi juga Betul. sampah. Yang ketiga APD yang pada saat pandemi memang banyak sekali produksi APD. Nah itu tidak bisa dibuang di tempat pembuangan akhir, sehingga memang kami melakukan pemantauan, tim kami itu melakukan pemantauan ke fasilitas-fasilitas kesehatan untuk bisa mengontrol limbah B3-nya itu tidak disatukan dengan limbah yang akan disalurkan ke TPA, tetapi dia harus dikelola sendiri dan ada vendor tersendiri dan penanganannya berbeda. Dia harus dikelola di tempat tersendiri untuk limbah B3. Nah, Bu, itu kan tadi pengelolaan sampah dengan mengurangi atau memilah sampah dari sumber sampahnya, Iya. sampah rumah tangga. Nah, kalau di TPA-nya sendiri saat ini penanganannya bagaimana, Bu? Iya. Nah, kalau malam jalan-jalan ke TPA, memang kondisi di sana itu sudah memprihatinkan sebenarnya, karena kondisi lahan kita dengan luasan 19,1 hektar itu sudah hampir penuh, bahkan gunungan sampah kita sudah mencapai ketinggian 40 sampai 50 meter. Nah, apa yang harus kita lakukan di sana? Memang ada strategi jangka pendek, ada strategi jangka panjang. Untuk strategi jangka pendek, memang yang harus kita lakukan adalah bagaimana mobil-mobil sampah yang masuk ke dalam ini masih bisa tetap membuang, sehingga kita berusaha untuk memperbaiki jalan untuk masuk ke TPA agar titik pembuangan yang masih bisa dimungkinkan untuk membuang itu bisa terisi. Yang kedua, ada persoalan di TPA yang berbeda di musim yang berbeda. Kalau misalnya musim penghujan, persoalan yang ada di sana adalah bau yang menyengat. Sedangkan kalau di musim kemarau, bahaya yang bisa mengancam kita adalah kebakaran. Nah, untuk bau yang menyengat di musim penghujan, kami sudah mencoba untuk melakukan treatment di TPA. Sudah 2 kali kami melakukan penyemprotan ekoenzim yang tadi saya sampaikan. Kita berusaha untuk memproduksi ekoenzim. Nah, fungsi ekoenzim sebenarnya yang pertama itu untuk pengobatan, ya. Jadi bisa mengobati luka dan lainnya. Kemudian yang kedua bisa menjadi disinfektan. Kalau baru-baru ini kita melakukan penyemprotan seluruh wilayah Kota Makassar, itu kerjasama dengan komunitas dari Tionghoa. Kemudian kita juga melakukan penyemprotan di TPA. Sudah 2 kali kita menyemprot ekoenzim di TPA. Alhamdulillah masyarakat sekitar yang tinggal berdomisili di sana itu testimoninya menyampaikan bahwa ternyata bau TPA yang selama ini sebelum disemprot itu memang sangat menyengat. Begitu kami semprot ada 2 kali penyemprotan, ternyata itu agak Berkurang. Bahkan kami bisa meminimalkan jauh lebih bagus dan kualitas udara itu bisa lebih bagus. Nah, ke depan memang kita berharap kita lakukan penyemprotan secara rutin sehingga bau TPA yang khas itu bisa kita minimalkan dan masyarakat bisa menikmati kehidupan mereka yang ada di sekitar TPA. Nah, selain soal ekoenzim, saya juga mendengar mengenai pembangkit listrik, Ya. Bu. Nah, bagaimana program ini, Bu? Ya, kalau tadi saya sampaikan itu program jangka pendek. Untuk program jangka panjang, saya ingin luruskan bahwa bukan pembangkit listrik yang kami hadirkan di sana, tetapi waste to energy. Waste to energy adalah bagaimana pengelolaan sampah itu untuk menjadi energi baru terbarukan yang ramah lingkungan. Itu catatannya. Jadi kami, pemerintah Kota Makassar, masuk di dalam Perpres 35 tadi, 35 2018, memang berusaha untuk bisa menghadirkan pengelolaan sampah menjadi energi listrik, menjadi energi baru terbarukan yang ramah lingkungan. Jadi sementara kami dalam tahap untuk bisa mencari investor yang mau bekerja sama dengan pemerintah Kota Makassar dengan kondisi seperti ini. Jadi kami profil kondisi dan komposisi sampah kita itu sudah kita gambarkan, dan investor yang berminat itu silahkan masuk. Yang penting teknologinya itu ramah lingkungan. Yang pertama adalah kita tidak fokus kepada listriknya saja, karena potensi energi yang ada di sana itu berbagai macam, sehingga memang kita butuhkan multi teknologi yang hadir di sana untuk mengelola sampah.
baik dia menghasilkan listrik, menghasilkan biogas, menghasilkan kompos ataupun produk-produk yang lain yang berasal dari sampah itu kita lebih membuka kesempatan seperti itu dibanding dengan membangkit, karena di sana tidak ada pembangkit listrik sebenarnya. Oh, berarti tidak ada rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah, Bu? Iya, jadi namanya dia waste to energy. Jadi energi apapun, kebetulan memang dia hasil pembakarannya misalnya menghasilkan listrik, itu listrik yang dihasilkan itu, tapi tidak ada pembangkit di situ karena berbeda konteksnya kalau ada pembangkit di situ. Nah, Bu, untuk penanganan masalah sampah ini kan biayanya cukup tinggi ya. Di semua negara seperti itu juga bergantung pada volume sampah dan juga teknologi yang digunakan. Ya. Kalau di Makassar sendiri itu biayanya sebesar apa, Bu, untuk pengelolaan sampah, Bu? Kira-kira, Bu? Kalau kita merujuk kepada kabupaten kota yang sudah melakukan kerjasama atau sudah mendapatkan investor untuk pengelolaan sampahnya, rata-rata angkanya di atas 2 triliun, bahkan 2,5 triliun. Ya, karena teknologinya masih mahal, sehingga memang tidak memungkinkan kalau pemerintah daerah saja yang menangani sendiri itu, karena ya PAD-nya kita pasti terserap semua ke sana. Otomatis kita butuh investor untuk bisa menangani itu. Nah, apa yang kami lakukan ya itu dengan cara seperti kita melakukan lelang ya, kita seperti beauty contest untuk menghadirkan investor yang bersedia untuk mengelola sampah. Jadi fokus kami di pemerintah daerah adalah bukan menghasilkan listrik atau apa, tetapi fokus kita sebagai pemerintah daerah adalah menghabiskan sampah, karena filosofi dari penanganan sampah ini adalah bagaimana sampah ini bisa teratasi, bagaimana menghabiskan sampah. Jadi selain nanti kalau misalnya memang kita sudah memiliki investor, selain sampah yang baru dihasilkan oleh masyarakat itu dikelola di instalasi waste to energy ini, kita juga menginginkan investor ini menambang sampah yang ada di TPA, sehingga kita berharap dalam jangka waktu tertentu ada 10-15 tahun TPA yang ada di Tambang Ampa itu bisa menjadi lahan yang kosong dan kita bisa alih fungsikan kembali menjadi lahan produktif, apakah dia menjadi RTH atau lahan yang untuk peruntukan yang lain, sehingga tidak ada lagi keluhan masyarakat di situ, karena sampah baru dan sampah yang sudah lama menumpuk itu dimasukkan semua ke dalam instalasi waste to energy. Berarti kebayang ya teknologinya akan seperti apa. Memang kalau mahal. Iya, untuk menghabiskan sampah sebanyak itu, Bu, saat ini. Nah, Bu, untuk pengelolaan sampah kan tadi kesulitannya sebenarnya di sumber sampahnya ini. Iya. Menurut Ibu bagaimana sih mengubah mindset masyarakat mengenai pengelolaan sampah? Kan susah ya, Bu, misalnya diminta untuk di rumah pilah-pilah nih sendiri sampahnya, itu kan susah, Bu. Maksudnya untuk membuang sampah di tempat sampah yang betul saja masih susah, Bu. Iya, betul. Memang butuh kesadaran, butuh partisipasi, dan selalu kita aktif memberikan edukasi ya, karena memang merubah perilaku itu luar biasa berat. Nah, saya pikir kalau tokoh-tokoh masyarakat banyak membantu, kemudian kita bisa hadirkan bank sampah, karena ini harus juga ada bank sampah di sekitar wilayah mereka. Makanya kami minta dari pemerintah kecamatan maupun kelurahan untuk masifkan hadirkan bank sampah yang ada di wilayah, baik itu di tingkat RW maupun di tingkat kelurahan. Kemudian kan ada tabungan sampah. Jadi kalau berpikir begini deh, selama ini kalau kita buang sampah saja, mau dihambur kemana saja. Tetapi kalau kita buatkan mereka bank sampah, ada tabungannya, mereka merasa bahwa ada sesuatu yang bisa kita tunggu. Memang kecil, karena sampah itu kalau kita anggap berbau lah, kemudian tidak ada gunanya. Tetapi setelah kita bisa menabung sampah ini, ternyata dia bernilai ekonomis. Kemarin waktu susah-susahnya minyak goreng, Dek, masyarakat kita yang jadi nasabah bank sampah itu menukar tabungannya yang ada di tabungan sampahnya menjadi minyak goreng. Akhirnya mereka juga menikmati. Ada yang bisa, kalau di pulau itu biasanya sampah tukar galon air mineral ya, sampah tukar gas. Kemudian kalau dia punya tabungan lebih banyak lagi, dia bisa sampah tukar emas, karena tidak menutup kemungkinan kalau tabungannya sudah cukup besar, karena dia rajin melakukan pemilahan sampah yang dikumpulkan banyak, bisa menjadi tabungan emas. Saya kira itu.
Nah, tadi sempat juga Ibu Kadis singgung mengenai minyak jelantah nih. Kalau limbah minyak jelantah saat ini bagaimana Bu penanganannya? Memang jujur belum banyak yang melakukan itu. Tetapi dari beberapa kali saya bertemu dengan tokoh-tokoh masyarakat, pasti ada salah satu dari mereka yang sudah melakukan itu dan sudah menikmati. Jadi sebenarnya ada anak muda kita yang bergerak untuk bisa membantu mengatasi pencemaran karena minyak jelantah itu dikumpulkan. Jadi kita berharap nanti di bank sampah juga nanti itu ada bank minyak jelantah sekaligus. Jadi ibu-ibu yang punya minyak jelantah tidak dibuang lagi ke drainase, tidak dibuang lagi ke tanah yang sebenarnya itu adalah salah satu sumber pencemaran. Nah, mereka mengumpulkan, kemudian nanti itu ditukar dengan minyak goreng. Nah, minyak jelantah ini sebenarnya nilai ekonomisnya tinggi karena pada saat diolah dia akan menghasilkan biodiesel dan ini menjadi pengganti solar dan itu sudah dinikmati oleh masyarakat nelayan di pinggiran. Di daerah ujung tanah, di daerah Talo itu sudah menikmati biodiesel hasil dari pengolahan minyak jelantah. Kemudian sisa dari pengolahan minyak jelantah selain biodiesel juga menjadi sabun. Jadi tidak ada yang terbuang dari minyak jelantah itu sehingga memang perlu kita masifkan edukasi ke masyarakat di mana ada bank sampah, kita berharap di situ juga ada bank minyak jelantah sehingga masyarakat betul-betul sudah punya tempat untuk menyalurkan sampah yang terpilah dan dan sisa-sisa dari minyak jelantah. Oke, tadi kalau dengar mengenai program penanganan dan tata kelola sampah dari Dinas Lingkungan Hidup ini sebenarnya sudah cukup bagus ya Bu. Tinggal edukasi kepada masyarakat dan kemudian mencari investor untuk penanganan waste to energy-nya. Berarti itu mudah-mudahan untuk kedepannya targetnya itu kira-kira bisa dalam waktu berapa lama nih Bu? Bisa tercapai nih Bu? Setidaknya kita mengurangi sampah gitu targetnya ada nggak Bu? Ya, jadi waste to energy ini kita berharap kalau dia COD ya, kalau misalnya dia sudah beroperasi, misalnya begini, kita sudah dapat investor, kemudian konstruksi kita perkirakan 2 tahun ke depan, maka di tahun 2025 atau 2024 akhir 2025 sudah beroperasi, maka kita berharap 2025 itu sudah menjadi titik atau tonggaknya kita sampah itu bisa dikelola dengan baik, menghasilkan berbagai energi, kemudian kesadaran masyarakat juga semakin bagus ya. Jadi memang harus simultan kita bekerja, tidak hanya mengurusi sampah yang sudah ada dihasilkan, sebenarnya dari masyarakat juga sebenarnya kita minta kesadarannya. Ada hal yang sebenarnya sangat simpel tetapi mungkin masyarakat belum banyak yang menyadari. Contoh misalnya penggunaan kantong plastik kalau pada saat kita belanja. Kalau misalnya kita sudah mulai membudidayakan menggunakan kantong belanjaan yang digunakan berkali-kali, itu sudah sebenarnya membantu untuk bisa mengurangi sampah plastik yang ada di TPA. Kalau malah ke sana itu sampah plastik luar biasa. Nah, sekali kita belanja, misalnya kita masuk ke Indomaret, minimal ada 1 atau 2 kantong plastik yang dipakai kan. Nah, saya memang sudah sejak lama itu tidak menggunakan kantong plastik belanjaan 1 kali pakai, tetapi saya berusaha untuk bisa menggunakan kantong belanjaan yang bisa dipakai ulang sehingga itu bisa mengurangi beban. Dari situ saja sebenarnya masyarakat sadar, maka itu sangat membantu kita di TPA sana untuk bisa mengurangi sampah yang masuk ke TPA. Berarti langkah kecil ini bisa kecil, ya. Memberikan dampak yang cukup besar untuk mengurangi kecil, sampah. Tapi dilakukan secara masif itu berdampak besar terhadap kami yang ada di TPA yang mengelola pembuangan akhir yang dihasilkan oleh masyarakat. Baik Ibu Kadis, terima kasih banyak nih penjelasannya terkait bagaimana tata kelola sampah di Makassar dan bagaimana rencana pemerintah Kota Makassar menangani sampah yang di TPA saat ini sudah mulai over kuota ya, sudah mulai menggunung. Mudah-mudahan nanti akan segera ada investor. Amin. Sehingga permasalahan sampah ini bisa segera tertangani. Baik pemirsa dan mendengar dari Timur untuk Indonesia, itu tadi perbincangan kami dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar terkait bagaimana tata kelola sampah. Semoga dengan pengelolaan sampah yang baik dan benar bisa menjadikan lingkungan hidup kita lebih sehat dan asri. Terima kasih, sampai jumpa di episode selanjutnya.
kasih. Ya, seluruh aktivitas yang Sebagai tokoh Sulawesi Selatan yang merupakan hanya apa? panutan Oleh karena itu kita harus waspada. beliau menjadi Wakapolri dan selanjutnya sebagai perguruan tinggi Islam supaya anak-anak kita lulusan pesantren para santri. Rai selama ini. Hanya ngopi aja dulu kali ya. Tiba-tiba muncul ide Ada aja nih. Nah, Makassar ini Kementerian Ya, Kesehatan. masih semua negara